Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali kita boleh bersyukur. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bahkan semua karena kasih setia Tuhan sehingga hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh memuji menyembah Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara kita boleh lebih lagi persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Dan dengan penuh kasih karunia saya minta kesediaan hambanya Ibu Rahel untuk pimpin kita dalam doa. Jemaat kasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur serta kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang bersemayam di tempat yang maha kudus, betapa mulia dan agungnya Engkau Bapa. Pekerjaan-Mu tak dapat diselami oleh manusia, rancangan-Mu rancangan damai sejahtera. Kami jemaat visi pemulihan mengucap syukur dan berterima kasih buat hari yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Kami boleh datang berhimpun di rumah-Mu yang kudus, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Kuduskan setiap hati, pulihkan setiap jiwa yang datang pada pagi hari ini. Kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Engkau berkarya dengan luar biasa di tempat ini Bapa. Karena kami percaya gedung gereja ini, rumah Tuhan ini adalah gerbang pintu surga. Di mana Tuhan Yesus yang selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Bekerja dengan sempurna Roh Kudus di tempat ini. Dan mungkin jemaat-Mu masih ada dalam perjalanan Tuhan. Engkau melindungi mereka, mempercepat langkah mereka. Boleh tiba di rumah-Mu yang kudus ini. Dan kami mohon kepadamu Bapa, Engkau urapi setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Baik itu hamba-Mu yang menjadi penyambung lidah-Mu pada pagi hari ini. Kuduskan hamba-Mu biar apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu sesuai dengan yang Roh Kudus inginkan Bapa. Dan berkati seluruh pemain musik, imam musik Bapa. Berkati tangan-tangan mereka, urapi mereka dengan urapan Roh Kudus yang tidak terbatas Bapa. Bahkan WLC yang Engkau berkati hamba-hamba-Mu LCD, penerima tamu bahkan hamba-hamba-Mu para pendoa Bapa. Semua Bapa kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu dengan sebuah nama yang begitu agung, nama yang begitu mulia. Dan satu hal Bapa, ada satu oknum yang tidak senang melihat anak-anak Tuhan berhimpun di tempat ini, yaitu penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia gelap. Kami anak-anak-Mu bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami halau dari tempat ini, bahkan dari ruang hati kami. Hanya Roh Kudus yang kami izinkan berkarya dengan luar biasa di tempat ini. Kuduskan setiap alat musik yang kami pakai, bahkan aliran listrik yang Kau kuduskan, tidak ada pemadaman Bapa. Berkarya lagi dengan sempurna Roh Kudus di tempat ini. Kalau masih ada dosa dan kesalahan kami Bapa, kami melayani Engkau Tuhan. Kami mohon pengampunan, kelayakan datang daripada-Mu. Inilah doa dan syukur kami pada pagi hari masuk dalam pelayanan ibadah raya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Meskipun kadangkala Tuhan kami tahu kami tidak setia Tuhan. Bahkan kami tidak taat di hadapan Tuhan. Tapi Engkau begitu baik bagi kami. Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Amin Yesus. Namun tangan
Sama-sama lebih lagi di hadapan Tuhan kita datang, mari kita katakan di hadapan Tuhan. Sekalipun ku berjalan, amin Tuhan, lewat lembah gelap, yes Tuhan, namun tangan-Mu selalu bahkan saat kami dalam ketakutan, Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti
kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Bahwa Dia Tuhan yang sungguh setia dalam hidup kita. Terkadang kita tidak setia di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia dalam setiap hidup kita. Tidak ada apapun, bahkan siapapun di bawah bumi ini yang melebihi kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, renungkan akan kebaikan Tuhan, renungkan akan kesetiaan Tuhan dalam setiap hidup kita saat pagi hari ini. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Makasih Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus.
pujian-Mu, naikkan pengagungan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menopang kita, Tuhan yang begitu baik bagi kita. Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan selain kita datang untuk memuji menyembah Dia, selain kita datang meninggikan Tuhan. Haleluya, ini kami Tuhan. Sekalipun kau ingkar
siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya memuji nama Tuhan, amin. Yang saya memuji nama Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita ada di tempat ini karena Tuhan yang sudah memberikan kita kuasa. Dan kita percaya bahwa kuasa iblis sudah ditaklukkan di bawah telapak kaki kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Dipakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhan.
Mari mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan memberikan persembahan. Ada 3 pundi yang akan dijalankan pada hari ini. Yang berwarna merah untuk kas jemaat, yang berwarna biru untuk iuran pembangunan, dan yang berwarna ungu untuk iuran BPD. Kepada yang bertugas dipersilakan. Haleluya. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan Yesus pada saat ini bahwa Engkau berfirman pada saat ini, Roh Kudus. Kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, urapi hati pikiran kami, pendengaran kami, Roh Kudus. Kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, kalau kami masih ada itu semua karena kasih anugerah-Mu yang kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Kau sudah kawal kami dari perjalanan tiba di tempat ini tanpa kekurangan suatu pun Bapa. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saat ini firman-Mu hamba akan sampaikan, urapi hamba, Engkau pakai hamba. Hambanya manusia biasa yang penuh kekurangan kelemahan, Roh Kudus. Engkau berfirman pada saat ini, Engkau memberikan hati seorang murid dalam kehidupan kami. Urapi telinga kami, Roh Kudus. Urapi hati kami, Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus senantiasa di dalam setiap kehidupan kami
Setiap kami akan mendengarkan firman-Mu, kami tahu kuasa kegelapan tidak pernah tinggal diam, yang ingin senantiasa mengganggu pendengaran kami. Pikiran kami mengembara ke sana kemari, roh mengantuk, roh penolakan, roh seada-adanya untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Lucifer bersama kaki tangannya tidak akan pernah tinggal diam, tapi kami percaya, kami tengking, kami usir dan kami tolak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kegelapan roh jahat engkau keluar, darah Yesus berkuasa. Kami percaya Roh Kudus, malaikat Mikael ada di tempat ini, menaungi mengawali kami semua, mulai dari pintu gerbang sampai pintu depan dan samping. Malaikat dari sorga memelihara kehidupan kami, menjagai kami. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Saudara kekasih, kita bersyukur pada saat ini sudah 2 bulan Tuhan menjaga kita, saudara kekasih, tahun 2021 ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara kekasih, tidak memperlambat waktu kita membuka firman Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sama 23. Menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara kekasih, duduk kembali. Firman Tuhan pada saat pagi ini, saudara kekasih, mengajarkan dalam setiap kehidupan kita. Di mana saudara kekasih, firman Tuhan ini suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia untuk menasihati, untuk mengajar saudara kekasih. Saya berikan tema khotbah pada saat ini, Roh Kudus pemulihan hati. Roh Kudus yang akan memulihkan hati kita, saudara kekasih. Tujuan utama saudara kekasih, urapan Roh Kudus adalah pemulihan hati. Kenapa saudara kekasih, akhir-akhir ini hamba Tuhan mengajarkan dalam setiap kehidupan kita untuk selalu belajar kepada Roh Kudus. Minggu lalu Bapak Gembala sudah mengajarkan dalam kehidupan kita betapa pentingnya urapan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita bisa melakukan apa saja saudara kekasih yang di dalam hati pikiran kita, karena tanpa penguasaan Roh Kudus. Saudara kekasih, katakan di sini, tujuan utama urapan Roh Kudus adalah pemulihan hati. Sebab hati kita ini harus dipulihkan terus-menerus supaya menuruti atau kita tetap berpegang dan melakukan firman Tuhan, supaya ke-9 buah Roh Kudus ini ada dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana saudara kekasih kita bisa mendapatkan ke-9 buah Roh Kudus ini? Tanpa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melakukan semuanya itu. Karena Roh Kudus senantiasa akan merubah setiap karakter-karakter kehidupan kita. Roh Kudus akan merubah setiap sifat-sifat kehidupan kita, saudara kekasih. Mungkin karakter kita dulunya yang bagaimana? Waktu kita berkatakan, walaupun katakan kita Kristen yang dulu, saudara kekasih, tetapi belum mengenal secara pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita belum lahir baru. Kita seringkali melakukan kesalahan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi waktu kita sudah mengambil baptisan air, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara kekasih, maka kita ada perubahan hari demi hari. Karena kita selalu meminta, setiap kita menyembah Dia, setiap kita selalu meminta urapan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan merubah kehidupan karakter-karakter saudara dan saya pada saat ini. Katakanlah tadi bagaimana 9 buah karunia, saudara kekasih.
yaitu kasih. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, berarti kita bisa melakukan kasih. Bagaimana itu kasih? Adakah kita sudah praktekkan kasih itu, saudara kekasih, di dalam setiap kehidupan kita? Mungkin ada orang membenci kita. Mungkin ada orang tidak senang dengan kita. Mungkin ada yang memusuhi kita, saudara kekasih. Bagaimana kita praktekkan buah Roh Kudus itu di dalam setiap kehidupan kita, yaitu kita belajar mengasihi mereka dalam kehidupan kita, saudara kekasih. Tetapi seringkali kita gengsi melakukan kasih itu. Seringkali kita tidak mau, katakan di situ, merendahkan kehidupan kita, bahwa saya ini masih seringkali keangkuhan kita yang lebih menonjol. Kita belajar, saudara kekasih. Setiap Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara dan saya, kita akan belajar diurapi, kita akan berubah dalam setiap karakter-karakter yang Tuhan berikan dalam saudara. Saudara yang kekasih, kalau kita membaca dalam Yeskel 36 ayat 26. Yeskel 36. Kita ayat 26. Yeskel 36 ayat 26. Ya, kita membaca bersama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara kekasih, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, saudara kekasih, bahwa kita diajarkan, katakan Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru dalam kehidupan kita. Firman itu harus disimpan di dalam hati, karena Tuhan hanya melihat hati kita. Jadi saudara kekasih, setiap kita menyelidiki firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, biar itu firman Tuhan kita selidiki tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kita, tetapi mau tertanam dalam kehidupan kita itu firman. Akhirnya firman itu di dalam hati kita akhirnya bisa bertumbuh dan bisa akan merubah setiap karakter-karakter kehidupan kita. Katakan hati yang keras, bagaimana karakter kehidupan kita. Mungkin dulunya kita tidak mau mengalah, maunya menang sendiri, saudara kekasih. Tetapi seringkali kita menyelidiki firman Tuhan, ada kerinduan dalam kehidupan kita. Baru firman itu kita renungkan setiap hari. Maka Tuhan akan merubah setiap karakter-karakter kehidupan kita. Yang penting kita senantiasa minta urapan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Setiap penyembahan kita secara pribadi, saudara kekasih, kita minta urapan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya yakin setiap ada urapan, maka akan ada perubahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita belajar, saudara kekasih. Saat ini saudara kekasih, Tuhan itu akan melihat hati saudara-saudara kekasih. Tuhan tidak menginginkan kita menyimpan sampah di dalam kehidupan kita. Kalau ada sampah, saudara kekasih, kita melihat di jalanan atau di dalam rumah kita, saudara kekasih, itu secara rumah duniawi, saudara kekasih, kita pasti marah-marah kepada anak-anak kita, mungkin kepada suami kita atau di sekitar kita. Kita bilang, saya sudah setengah mati membersihkan rumah, kamu buang sampah. Pasti kita lagi menyapu dan kita angkat itu sampah, dibuang di tempat sampah. Begitu juga kehidupan kita, saudara kekasih. Kalau ada sampah dalam kehidupan kita, kita melepaskan, kita mau tinggalkan semuanya itu. Jangan sampai sampah itu berakar di dalam kehidupan kita. Akhirnya timbul kebencian senantiasa. Akhirnya timbul perselisihan di antara kita, saudara kekasih. Tetapi jangan sampai kita menyimpan sampah itu, saudara kekasih. Karena Tuhan melihat hati saudara dan saya. Saya tidak bisa melihat hati saudara, saudara kekasih, pada saat ini. Kita tidak bisa mengetahui apa perasaannya kalian, apa mungkin ada kalian berkata di dalam hati, saya begini. Saya tidak bisa melihat, tetapi hanya Tuhan yang bisa melihat, saudara kekasih. Makanya itu betapa penting urapan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, saudara kekasih, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya.
Kita tidak bisa merubah karakter kita, saudara kekasih. Hanya Roh Kudus yang senantiasa merubah hidup saudara dan saya. Dan firman Tuhan yang kita selidiki akan merubah kehidupan saudara dan saya. Yang penting kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, saudara kekasih. Tak putus-putusnya kita merenungkan firman Tuhan. Mungkin saudara kekasih, kalau mungkin kita melihat memegang HP, bisa berjam-jam saudara kekasih kita memegang HP. Tetapi hanya firman Tuhan, satu ayat saja kita baca, pasti kita sudah mengantuk. Seringkali hamba-hamba Tuhan berkata begitu, saudara kekasih. Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan saudara dan saya. Katakan kata dalam Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara kekasih, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi kita ini orang berbahagia dalam kehidupan kita. Pasti saudara kekasih, tadi pagi kita pasti menyembah Tuhan. Kita berdoa, pasti kita berdoa, Tuhan berhentikan hujan ini supaya saya pergi ibadah. Tapi apa yang saudara kekasih, bukannya kita katakan hujan berhenti, tetapi itulah Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Apakah betul-betul kita mau datang mencari Dia? Adakah kerinduan dalam kehidupan kita? Katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi saudara kekasih, janji-janji Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Katakan, Tuhan tidak mengenal kita karena kita hebat, tetapi Tuhan mengenal kita karena kita mengenal Tuhan, saudara kekasih. Jadi orang yang dikenal Tuhan karena kita mengenal Dia. Kita sudah merasakan kasih Dia di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara kekasih, betapa senangnya kehidupan kita karena kita senantiasa ada hubungan manis dengan Tuhan. Ada senantiasa saudara kekasih persekutuan dengan Dia, saudara kekasih. Maka kita percaya ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang penting kita betul-betul setia mencari Dia. Ada janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Saudara yang kekasih, kalau kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, berarti kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada kerinduan dalam hati kita, saudara kekasih, yaitu rindu mencari Dia, rindu menyenangkan Dia, rindu mau bersekutu dengan Dia, saudara kekasih. Karena kita tahu ada Tuhan sudah menyimpan janjinya dalam kehidupan kita. Saudara kekasih, firman Tuhan saudara kekasih mengajarkan bagi saudara. Dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara kekasih, yang kita kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara kekasih, kuasa kebangkitannya yaitu adalah Roh Kudus. Jadi jika kita mengenal Roh Kudus, saudara kekasih, dan dipenuhi Roh Kudus, maka apa saja yang kita perbuat pasti berhasil dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bisa menyelesaikan studi kita, saudara kekasih. Itu karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu karena ada Roh Kudus senantiasa dalam kehidupan kita. Jadi apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Yang penting kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara kekasih. Kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tanpa Tuhan, saudara kekasih, tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak ada bisa berhasil. Banyak orang berhasil, tapi bagaimana? Seringkali mereka akan persungutan. Mereka sering ada kekurangan dalam hidup mereka. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita merasakan walaupun katakan
banyak masalah yang kita harus hadapi, banyak tantangan, banyak persoalan yang harus kita hadapi. Tetapi kita senantiasa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita mengenal kuasa Roh Kudus, saudara kekasih. Kita dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara kekasih, tanpa Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, yang mana katakan tadi bahwa saudara kekasih, bahwa Roh Kudus tadi saudara kekasih, apakah kita sudah mempraktekkan semuanya itu dalam kehidupan saudara dan saya? Dikatakan sukacita, ada sukacita dalam kehidupan kita, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita saudara kekasih. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lihat orang-orang di sekitar kita saudara kekasih. Kalau kita hitung-hitung saudara kekasih, hampir 1 tahunnya kita menghadapi saat ini COVID-19. Bulan Maret nanti ini saudara kekasih, seringkali orang ketakutan. Ada rasa kecemasan dalam hidup mereka. Ada rasa ketakutan dalam hidup mereka saudara kekasih. Mereka tidak akan keluar rumah. Mungkin dia keluar tapi sebentar langsung begini saudara kekasih melakukan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ada perlindungan khusus dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus senantiasa menjaga kita. Ada Roh Kudus senantiasa melindungi kita. Apapun kegiatan kita di luar saudara kekasih, yang penting kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menjaga saudara dan melindungi. Tetapi saudara kekasih, jangan kita tahu saat ini kita juga ikut-ikutan yang saudara kekasih. Tapi kita harus mengingat bahwa ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang penting kita tahu jaga jarak saudara kekasih. Saudara kekasih, biasa ada teman saya biasa menelpon begini. Bu, ayo kita ketemuan, kita ke mall ke apa. Saudara kekasih, saya berkata, saya takut karena begini saudara kekasih. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu senantiasa menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Yang penting kita takut dengan Tuhan, ada Roh Kudus, ada perlindungan. Tapi saudara kekasih, kalau kita sudah tahu baru kita sering kali keluar itu saudara kekasih, berarti kita sudah mencobai saudara. Tapi kalau kita harus menjaga diri kita, menjaga pola hidup kita saudara kekasih dalam kehidupan kita. Saudara kekasih, katakan jika kita dipenuhi Roh Kudus maka kita pasti menjadi anak Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita saat ini sudah dipenuhi Roh Kudus, kita adalah anak Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Kita semakin hari setia dengan Dia saudara kekasih. Itu kesabaran. Ini saudara kekasih, susah-susah, gampang-gampang praktek ini yang lakukan kesabaran ya. Apalagi kita sebagai ibu-ibu rumah tangga, seringkali menghadapi anak-anak kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari saudara kekasih. Mungkin di lingkungan kita bagaimana kita harus menghadapi semua saudara kekasih. Di tempat kerja kita, di tempat sekolah kita, pasti kita harus hadapi semua itu. Buah Roh Kudus itu kesabaran. Adakah dalam kehidupan kita sudah katakan melakukan semua itu buah Roh Kudus saudara? Katakan di sini, jika kita penuh dengan Roh Kudus maka berkat pasti mengikuti kita, berkat melimpah. Jadi saudara kekasih, kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, berkat akan melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan saudara kekasih. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita meminta-minta. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa memelihara kita. Roh Kudus senantiasa menjaga kita. Maka Dia akan menyediakan segala apa yang kita butuhkan saudara kekasih. Yang penting kita mengutamakan Dia di dalam setiap kehidupan kita. Yaitu saya katakan saudara kesabaran. Seringkali kita menghadapi anak-anak kita saudara kekasih. Contoh seperti Mosa ya, masih kecil-kecil itu. Pasti kalau mamanya bilang begitu, Mosa jangan nakal, tetapi Mosa tidak dengar-dengaran, pasti mamanya itu pasti marah. Betul, ini anak saya sudah ajar tidak mau dengar-dengaran.
Akhirnya tidak ada lagi kesabaran dalam kehidupan kita. Padahal sebetulnya itu Tuhan izinkan. Apakah kita bisa sudah praktekkan kesabaran itu di dalam setiap kehidupan kita, saudara kekasih? Apakah kita tidak akan melawan, saudara kekasih, dalam kehidupan kita? Pasti bertentangan, saudara kekasih. Apalagi kalau orang yang belum ada Roh Kudus dalam hidupnya, pasti naik tensinya, saudara kekasih, emosinya naik, saudara kekasih. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan semua itu. Pasti kita seringkali mungkin berdoa, Tuhan, kalau doa pagi, Tuhan pagi ini saya berikan hidup saya, berikan saya roh kesabaran. Nah, kita contoh berdoa begitu. Akhirnya mungkin kita ke kampus kah, ke sekolah, ke tempat kerja anak-anak kita di rumah. Ada sedikit pasti. Padahal apa yang kita, terus pasti kita menghadapi segala sesuatu itu, pasti kita sudah tidak sabar. Nah, disitulah saudara kekasih. Apa yang kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan, saudara kekasih. Saya belajar, saudara kekasih. Akhir-hari ini Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Mungkin Tuhan izinkan buat karakter saya dirubah semakin hari demi hari, saudara kekasih. Bagaimana menghadapi lingkungan di sekitar saya. Secara pikiran manusia saya tidak mampu menghadapi itu semua, saudara kekasih. Hanya saya berkata, Tuhan berikan saya kesabaran, kekuatan. Kadang anak-anak saya memberikan, ingatkan saya, Mami sabar, sabar. Mungkin disitulah waktu buat Mami untuk di karakter Mami dirubahkan. Tuhan menghadapi orang-orang di sekitar Mami. Memang saudara kekasih, menghadapi itu orang di sekitar kita bagaimana? Hati ini sakit, apalagi kalau disindir. Pasti. Tapi saya belajar pada saat itu. Saya belajar merenungkan firman Tuhan. Bahwa tahun 2020 Tuhan izinkan saya sakit itu. Di situ saya belajar menghadapi semuanya itu. Di situ saya harus belajar merendahkan hidup saya. Belajar membelas kasihan kepada orang. Walaupun katakan seringkali saya disakiti, dikecewakan. Tetapi saya belajar praktekkan kesabaran dalam kehidupan kita. Saudara dan kasih, walaupun saat ini belum saya dapatkan kemenangan itu, masih sering juga emosi, tetapi kita belajar, saudara kekasih. Tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak mampu, kita tidak kuat menghadapi semua ini itu, saudara kekasih. Katakan Roh Kudus itu senantiasa memulihkan hati kita, memulihkan hidup kita, saudara kekasih. Bagaimana karakter-karakter kita, saudara kekasih. Tuhan izinkan semuanya itu. Apakah kita mampu menghadapi itu atau kita dikalahkan dengan iblis, saudara kekasih. Sedangkan Tuhan mau datang untuk menjemput umat-umatnya yang sempurna, tak bercacat celah di hadapannya, saudara kekasih. Saudara kekasih, dalam kehidupan kita pada saat ini ada kesaksian, saudara kekasih, saya membaca, yaitu Benny Hinn, saudara kekasih. Kita lihat pengkhotbah ini, saudara kekasih, yang kesaksiannya itu bagaimana ketika ia mendapatkan serangan jantung, saudara kekasih, pada tahun 2015. Dan saat itu ia dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi. Nah, di saat dia lakukan operasi, dia bermimpi. Di dalam mimpinya tersebut dia melihat dirinya dalam antrian panjang. Saudara kekasih, menuju pintu tidak gampang, saudara, penuh antrian. Begitu juga saudara kekasih, kalau kita ke mall atau ke supermarket dimanapun, kita akan membayar di kasir, pasti kita tunggu antrian kita. Kita harus sabar menunggu antrian itu. Begitu juga Benny Hinn pada saat itu, saudara kekasih. Dan masuk ke pintu gerbang surga, ia melihat Yesus memakai baju putih yang sangat berkilau. Saudara kekasih, yang berbeda dengan orang-orang lain yang di samping Tuhan Yesus. Nah, ada seorang perempuan yang bermain piano. Pada saat itu orang, saudara kekasih, kalau Yesus memanggil atau katakan Yesus akan memberikan tanda dengan kepala yang menganggukkan. Dan kalau orang yang mau masuk ke pintu itu, dia akan menganggukkan kepalanya, Yesus pada saat itu. Nah, kalau orang tidak mau bisa masuk di surga, dia menggelengkan kepalanya, saudara kekasih. Mimpi Benny Hinn. Nah, sebagai tanda apakah orang tersebut bisa diterima atau ditolak. Nah, saudara kekasih, jika Yesus mengangguk dan berkata ya
pemain piano itu akan memainkan pianonya dan melodi dengan penuh kemuliaan, dan kemuliaan Tuhan itu memenuhi tempat itu dan gerbang surga terbuka dalam mimpinya Benihim pada saat itu, saudara kekasih, waktu dia dioperasi jantung. Nah, dengan sendirinya, tetapi jika Tuhan menggelengkan kepala, tanda menolak, maka saudara kekasih, pemain piano akan memainkan musik yang menakutkan dan setan-setan datang untuk membawa orang itu ke neraka. Pada saat itu mimpinya, saudara kekasih. Nah, dia berkata, semua yang antri tersebut adalah orang Kristen dan pendeta, hanya 20% yang masuk ke gerbang pintu surga dan 80% ditolak pada saat itu dalam mimpinya, saudara kekasih, Benihim. Nah, Benihim berkata bahwa semua orang yang gemetar pada saat itu, saudara kekasih, mereka menunggu di antrian, begitu panjangnya antrian, saudara kekasih. Nah, sekarang tiba saatnya giliran Benihim maju, dan pada saat itu ada orang mengenal dia. Dan dia melihat tersebut. Nah, apa yang terjadi, saudara kekasih? Benihim tersenyum sebagai tanda penghormatan kepada Benihim, saudara. Orang itu tersenyum kepada Benihim karena katakan begini, orang ini terkenal menyampaikan firman Tuhan di mana-mana, saudara kekasih. Tapi dia begitu antri. Nah, dalam kehidupannya. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat kepada Benihim, pandangannya berkata, tanda itu ya tidak terkesan dengan Benihim, saudara kekasih. Tuhan melihat Benihim, tanda tak berkesan. Setiap itu waktu mimpinya, Tuhan berkata, ada kesempatan kedua. Akhirnya dia bangun dalam mimpinya. Di situ Benihim menyadari bahwa walaupun dia sudah melayani ke sana kemari, saudara kekasih, tapi apa yang dia lakukan? Tuhan masih memberikan dia kesempatan, katakan tanda kesempatan yang kedua. Jadi kita betul-betul kalau Tuhan memberikan kita hidup pada saat ini, kita belajar untuk merubah kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus senantiasa, saudara kekasih. Jangan sampai nanti antrian begitu panjang, terus Tuhan melihat kita, dia menggelengkan kepalanya. Betapa sedihnya hidup kita. Kita sudah melayani dia, kita sudah setia datang beribadah, saudara kekasih, berkorban buat dia. Tetapi kita tidak didapatkan sempurna. Karena selama kita hidup di dunia, kita hanya main-main melayani dia. Mungkin kita bilang, saya hanya melayani dia. Tapi Tuhan melihat hati kita, saudara kekasih. Apapun yang kita sembunyikan, Tuhan akan melihat dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara kekasih, betapa pentingnya buah-buah roh dalam kehidupan kita. 9 buah roh ini kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Sebelum Tuhan menjemput saudara secara pribadi maupun secara umum, kita belajar dengan firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus senantiasa hari demi hari merubah karakter sifat-sifat kita. Saudara dan saya juga orang belum sempurna. Saya masih banyak belajar pada saat ini. Belajar berubah dalam kehidupan kita. Tetapi tanpa Roh Kudus merubah saudara dan saya, kita tidak bisa, saudara kekasih. Tetapi kalau Roh Kudus yang merubah kita, walaupun katakan sakit menghadapi semuanya itu, pasti ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ada kasih yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita belajar mengasihi dia, saudara kekasih. Katakan di sini kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Ini kesetiaan, saudara kekasih. Saya katakan tadi Benihim setia melayani dia. Tetapi Tuhan pada saat itu masih menggelengkan kepalanya. Dan dia disuruh pulang untuk diberikan kesempatan yang kedua. Masih ada kesetiaan dalam kehidupan kita. Dan saudara kekasih, yang terakhir seringkali saya itu katakan penguasaan diri. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Penguasaan dirinya buah roh yang paling terakhir. Seringkali saudara kekasih tidak ada penguasaan diri dalam kehidupan kita. Kita maunya menang sendiri. Kita tidak mau disalahkan dalam kehidupan kita.
Kita maunya benar sendiri saudara kekasih. Tapi kita belajar. Katakan di sini dalam 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Saudara kekasih, Paulus menasihatkan kepada jemaat yang di Korintus. Dia sudah menyampaikan firman Tuhan. Dia menyadari, dia sudah sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat ini. Orang sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi jangan sampai dia ditolak, saudara kekasih. Nah, dalam kehidupan kita, dimanapun kita pada saat ini, dimanapun kita menjadi saksi, dimanapun kita melayani, menyampaikan firman Tuhan, kita bisa menyampaikan firman Tuhan, kita bisa melayani dia, tapi jangan sampai kita yang ditolak, saudara kekasih. Dalam kehidupan kita, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak melihat, saudara kekasih, Tuhan tidak melihat banyaknya kaya mujizat yang kau lakukan. Kau sudah melakukan mujizat, saudara kekasih, yang telah dilakukan, tetapi Tuhan melihat hati. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya sudah melakukan banyak mujizat, saya sudah menyembuhkan orang sakit, saya sudah menyembuhkan segala-galanya, saya sudah membangkitkan orang mati. Mungkin kita sering berkata begitu, tetapi Tuhan tidak melihat kalau masih ada hatimu, masih ada sampah yang tersimpan di dalam hatimu, saudara kekasih. Makanya Tuhan tidak mau melihat hati kita, saudara, kotor. Tuhan mau melihat, mau membersihkan hati saudara dan saya. Makanya saudara kekasih, setiap pada kita berdoa dengan Tuhan, setiap kita minta pengurapan dengan Tuhan, kita minta hati kita diperbaharui hari demi hari, saudara kekasih, dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya melalui ada perubahan karakter-karakter kita dalam kehidupan kita, maka ada kesenangan dalam kehidupan saudara. Berarti kita sudah melakukan buah-buah roh, saudara kekasih. Nah, kalau hati kita tidak beres, maka iman pasti kandas, saudara kekasih. Tuhan mau melihat hati nurani kita. Tuhan tidak melihat gelar kita. Tuhan tidak memuji dengan hati, saudara kekasih. Kamu orang sarjana, kamu orang tidak. Tetapi Tuhan melihat hati saudara dan saya. Kita melayani dengan sungguh-sungguh, saudara kekasih. Kita menyerahkan hidup kita, saudara kekasih, dengan Tuhan. Kita masih ada pada saat itu karena kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan di sini yang akan dihakimi Tuhan yaitu nantinya adalah hati. Nanti saudara membaca dalam 1 Samuel 16 ayat 7 di rumah. Jika hati kita tidak beres, maka pasti kita tidak masuk surga, saudara kekasih. Jadi saudara kekasih, kehidupan kita saat ini minta pemberesan dengan Tuhan. Kita belajar minta pemberesan dengan Tuhan. Walaupun kita sudah menjadi pendeta hamba Tuhan atau sudah melakukan banyak mujizat, membangkitkan orang, tetapi jika hati tidak beres, maka pasti ditolak oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara kekasih, semua hal-hal yang jahat itu berasal dari hati. Seringkali kita melakukan kejahatan, itu berasalnya dari hati, saudara kekasih. Jadi saudara kekasih, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan dari kehidupan kita. Dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23, ayat terakhir saudara kekasih. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Saudara kekasih, apa motivasi saudara melayani saudara kekasih? Jika saudara melakukannya karena uang atau mujizat atau sebagainya, tidak dengan kasih, maka pasti ditolak Tuhan, saudara kekasih. Jangan sampai saudara kekasih, apa yang ada di hati, jangan sampai katakan orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Saudara kekasih, kita melayani Tuhan, kita harus menjaga selalu kekudusan. Hamba-hamba Tuhan selalu berkata, kita sebagai pelayan harus menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Yaitu hati kita, saudara kekasih, dalam kehidupan saudara dan saya.
Kedatangan Tuhan Yesus sudah kekasih sudah dekat sekali. Mari kita bereskan hati kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Saudara dan saya pada saat ini banyak kita dosa kita lakukan, saudara kekasih. Jangan kita pasang terus kesombongan dalam kehidupan kita. Jangan kita, saudara kekasih, mengeraskan hati kita terus demi terus, saudara kekasih. Jangan sampai tidak ada lagi kesempatan yang kedua buat kita minta ampun kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita secara pribadi maupun secara umum. Tetapi kita mau siap sedia senantiasa. Kita mau menjaga hati kita mau membereskan hati, kita buang sampah yang ada di hati saudara dan saya. Sebelum kita berdoa, kita minta WL Singers, pemain musik, maju ke depan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, Roh Kudus. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kita minta ampun kepada Tuhan, bahwa Allah yang kita mau sembah adalah Allah yang Roh Kudus adanya. Kita buang sampah di hati kita. Kita minta pemberesan dengan Tuhan, supaya kita layak menghadapi takhta Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus adanya. Oh Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan di hati kami, Roh Kudus. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu dari zaman ini. Roh Kudus, urapi kami. Roh Kudus, jamah hati kami. Roh Kudus, bereskan hati kami, Roh Kudus, supaya kami layak menyembah Engkau, Roh Kudus. Urapi kami, Roh Kudus. Urapi kami, Roh Kudus. Haleluya, Roh Kudus. Kaulah penghibur
Roh Kudus pada saat ini. Undang Roh Kudus saat ini. Janganlah kalian berdiam diri. Minta pemberesan. Minta pemberesan. Minta urapan Roh Kudus pada saat ini. Biar kita diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa pengurapan kita tidak bisa berubah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Roh Kudus, Engkau sudah lawati kami. Engkau sudah pulihkan hati kami Roh Kudus.
Biarlah kami tidak pulang begitu dengan seadanya Tuhan, tapi kami mendapatkan pemulihan pada saat ini Roh Kudus. Ada urapan khusus dalam setiap kehidupan kami Roh Kudus. Lawati kami Roh Kudus. Biarlah setiap karakter sifat-sifat kami semakin hari dibereskan Roh Kudus. Dikikiskan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Karena Roh Kudus Engkau mendapatkan kami sempurna adanya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu Engkau meteraikan di hati kami. Lawati kami semua Roh Kudus. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Engkau rapi mereka. Engkau pakai hidup mereka, masa muda mereka, pelayanan mereka. Baik yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan di dalam setiap mereka. Yang mereka masih sekolah pada saat ini, baik yang di TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, Engkau urapi mereka semua. Engkau berkati, biarlah studi mereka berhasil, nama-Mu dipuji dan dimuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang praktek pada saat ini, dimanapun mereka praktek Tuhan, Engkau lindungi, Engkau sertai, Engkau pelihara mereka. Biar urapan Roh Kudus senantiasa ada di dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Gembala kami Pak Matius. Engkau berkati Tuhan di Nanggala pada saat ini dalam pelayanan. Engkau rapi dia Tuhan, kuasai dia Roh Kudus. Tuhan bersama istrinya Tuhan Engkau berkati pelayanan mereka. Bersama anak-anak mereka Tuhan Engkau memberkati sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Ibrahim juga Engkau berkati bersama istri dan anak-anaknya. Kami berdoa buat gembala pusat kami Tuhan. Engkau memberkati dia, berikan dia kesehatan, kekuatan. Di masa tuanya Tuhan memberkati. Bukakan dia senantiasa pengetahuan. Bukakan dia senantiasa visi-Mu, visi air zaman. Dan Tuhan supaya kami bisa menangkap visi-Mu Tuhan, yaitu visi Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dimanapun hamba-hamba-Mu pelayanan sepanjang minggu ini Engkau memberkati mereka. Urapi mereka pada saat ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan. Dan perpuluhan mereka Engkau kembalikan berkali lipat ganda. Yang masih ada pada mereka Tuhan Engkau memberkati mereka Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pada sepanjang minggu kami serahkan hidup kami Tuhan. Yang tinggal di gereja di tempat ini Tuhan. Engkau jaga, Engkau pelihara mereka. Segala kebutuhan mereka Tuhan adakan. Kami percaya Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini tidak akan pernah kekurangan Tuhan. Baik jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah pada saat ini. Yang mengikuti live Tuhan Engkau memberkati mereka. Yang ada sakit pada saat ini Engkau sembuhkan. Engkau pulihkan hidup mereka Bapa. Biar mereka juga mendapatkan kesembuhan dalam kehidupan mereka. Bapa kami berdoa. Saat ini menyatakan Indonesia ada di hati-Mu Bapa pada saat ini. Engkau melihat COVID-19 pada saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, tahun ini COVID sudah tidak ada Tuhan. Supaya kami bebas beribadah, supaya kami bebas mencari Engkau Tuhan Yesus. Supaya Tuhan gereja-gereja bisa dibuka kembali Bapa. Kami percaya kami singkirkan setiap virus-virus corona di tempat ini maupun di muka bumi ini, terutama kota Makassar. Kami hebaskan, kami singkirkan, kami tolak, kami penjarakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa penyakit corona Engkau keluar, darah Yesus berkuasa. Kami percaya ada malaikat dari sorga pagar kelilingi anak-anak Tuhan yang senantiasa dan hamba-hamba Tuhan. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang setia datang pada saat ini. Walaupun hujan Tuhan, Engkau melihat jeripaya lelah mereka Bapa. Engkau perhitungkan kehidupan mereka pada saat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, yang bekerja juga Engkau memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga memberkati bangsa Israel Tuhan. Berkati bangsa Israel Bapa. Supaya bangsa Israel memberkati negara-negara yang lain Tuhan. Kami percaya janji-Mu yaitu bangsa Israel jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pada saat ini Engkau memberkati Bapak Jokowi Tuhan. Selamatkan jiwanya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus nyatakan kuasa-Mu. Oh Tuhan, pemerintahan yang duduk di pemerintahan Engkau memberkati kehidupan mereka. Keluarga-keluarga kami yang belum bertobat Engkau selamatkan jiwa mereka Bapa. Jadikan kami saksi-Mu Bapa. Dimanapun kami berada, jadikan kami sebagai pelayan menjadi saksi bagi pelebaran pekerjaan-Mu di zaman ini Bapa.
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau menyertai setiap langkah kehidupan kami. Engkau memelihara kami sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sepanjang minggu. Biarlah berkat-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya berkat-Mu itu bersumber daripada Engkau Roh Kudus. Kita terima berkat daripada Roh Kudus senantiasa. Haleluya. Terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa memberkati kehidupan kami dulu, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus akan memberkati bakulmu, akan memberkati adonanmu, dan lumbung-lumbungmu akan diberkati Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.